dimana kita harus optimis walaupun dihantam cobaan, tapi tetap kita harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel YouTube saya, Sumber Rahmat Rezeki Farm. Nah, hari ini saya berkesempatan main di salah satu peternakan domba terbesar, namanya Tawakal Farm. Di daerah mana kan? Betul, di daerah Cimande. Ya. Cimande itu Caringin, berarti Caringin ya? Masih Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Betul. Nah, untuk lebih detailnya ikutin video saya sampai habis ya guys. Mari kita tanya ke Mas Farhan sebagai manajer operasional di Tawakal Farm. Betul. Jangan lupa subscribe, like, dan share video saya. Oke, thank you. Oke, Kang Farhan. Kang, boleh nggak ceritain tentang sejarah nih, secara singkat berdirinya Tawakal Farm ini, Kang? Kalau berdirinya Tawakal ini dimulai tahun 1993 ya. Tahun 93 Pak Haji Bunyamin itu mulai dari miara 6 ekor. Nah, intinya juga dia bukan untuk jualan tadinya, cuma untuk pelihara aja, dipakai untuk korban, dan kemudian ada yang beli, dipikir omset atau profitnya bagus, mulai berlanjut sampai sekarang. Gitu. Kalau ini kan total berapa banyak ini Kang Farhan? Kapasitas dombanya ada saat ini? Kalau kapasitas domba sekarang kurang lebih 2000 ekor domba. Kapasitas kandang kita semuanya. Khusus untuk fattening aja atau ada breeding juga Kalau kalau? kita di sini khusus fattening. Khusus Hanya fattening. aja. Berarti domba pejantan atau ada betina. pejantan dan betina. Betul. Ini untuk target melepas 3 bulan atau nanti Idul Adha? Kalau betina kita dilepas di 3 bulan. Tapi kalau untuk jantan kita pelihara di sini periodenya 7 sampai 8 bulan untuk Idul Adha itu semuanya. Untuk Idul Adha ya Kang? Betul. Oke. Total karyawan berapa? Kalau total semua bisa 30 dari sapi dan domba. Oh, berarti ada sapinya juga di sini. Sapinya, betul. Kalau sapi berapa ekor total? Kalau sapi saat ini kurang lebih 70 ekor. Kalau nanti target di 250 sampai 300 ekor. Berarti fattening juga sapinya? Fattening juga sama. Oke. Kang, ini kalau manajemen kandangnya sendiri Kang. Ini kalau saya ngelihat tadi ada beberapa kandang yang berbeda-beda Kang ya. Betul. Kandang pejantan sendiri, kandang betina sendiri, Betul. indukan sendiri, bakalan juga sendiri Kang ya. Betul. Itu Kalau di sini kan kita target marketnya itu beragam ya Om. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan yang biasa konsumen ataupun pelanggan kita beli. Jadi dari kelasnya itu dari kelas super yang paling tinggi sampai kelas C lah. Jadi dari bobot 25 sampai 30 yang paling rendah. Nah, kalau di kelas atasnya itu kita ada domba Garut juga, cuma nggak banyak. Kalau itunya di super A. berarti kalau untuk total jumlah dombanya itu bervariasi Kang Bervariasi. ya, untuk ngejar nanti di akhirnya Betul, itu ya. betul. Jadi kita mendatangkan istilahnya bakalan ya, domba yang belum jadinya itu sesuai dengan target yang mau kita capai. Jadi misalkan untuk super A, otomatis saya beli di atas 25 kilo untuk mencapai bobot 50 kilo ke atas. Guys, berarti di sini itu lebih fokus untuk penjualan nanti di Idul Adha ya Kang. Betul. Targetnya adalah Idul Adha. Jadi di sini juga kalau kalau kita lihat banyak sekali kambing-kambing domba-domba pejantan dibandingkan domba-domba betinanya gitu. Kang, manajemen pakan Kang. Ya. Ini kan ada 2000 domba nih Kang. Betul. Banyak nih ya. Nah, itu manajemen pakannya tuh gimana Kang? Dibedakan antara betina atau jantan atau disamakan semua? Kalau kita di sini karena jantan periodenya lebih lama, otomatis pakannya pun istilahnya costnya nggak terlalu tinggi. Karena kan lebih lama, lebih banyak membutuhkan pakan dari segi rumput maupun
Kalau kita di sini kan pakainya ampas tahu. Tapi kalau misalkan di betina itu plus konsentrat. Karena kita kan ngejar waktu ya. Kalau di betina itu pemeliharaan cuma 3 bulan paling lama. 3 bulan itu panen. Panen 3 bulan panen. Kalau jantan periodenya 6 sampai 8 bulan lah. Karena ngejar untuk Idul Adha. Betul. Kalau rumputnya sendiri Kang, itu rumput lapangan atau rumput odot atau pacong atau rumput? Kalau kita rumput lapangan. Rumput lapangan aja semuanya ya. Jadi kita sistemnya di sini bayar upah. Oh, bayar upah. Sehari bisa berapa ini Kang mobil kalau misalkan full semua udah itu 9 orang. Nah, per orangnya itu target 15 karung. Kang Farhan, berarti kalau ini untuk kandang apa nih Kang? Kalau ini kandang baterai untuk khusus kandang domba super semua. Domba super semua. Target nanti berapa kilo Kang? Atas 40 kilo semua. Atas 40 kilo semua ya. Pas Idul Adha. Total berapa ekor Kang yang ada di sini? Di sini 230. 230. Ini untuk pacakan ya Kang? Ya betul, itu domba Garut untuk pacakan. Khusus untuk pacakan. Kalau yang ini untuk lepas Idul Adha. Untuk lepas Idul Adha. Ini baru dikasih makan siang ya Kang? Baru dikasih makan siang. Nanti rumput itu terakhir jam 4-an. Jam 4-an? Jam 4. Sekalian makan malamnya mereka. Sekalian makan malam ya? Betul. Karena porsinya lebih besar daripada pagi. Kalau yang di belakang Akang ini dulu diambil di bobot berapa kira-kira Kang? Kalau di yang bobot belakang ini diambil bobot 20 kiloan. Masuk bulan apa Kang itu Kang? Bulan September. September, berarti sudah 2 bulan ya Kang ya? Kurang lebih 2 bulan. Sekarang bobot kira-kira berapa nih Kang? Kalau di sini udah di atas 30. Atas 30 ya? Iya. Naikannya ya? Udah mulai besar-besar juga. Besar-besar. Cuma masih ada yang di bawah 30. Gitu. Karena kan namanya domba nggak merata semua. Iya, iya. Kan. Jadi satu kandang dikelola oleh satu kepala kandang ya Kang ya? Tanggung jawabnya ya. Tanggung jawabnya ya. Betul. Ini rata-rata silangan antara Garut dan Pariangan ya Kang? Iya, periangan semua. Pariangan semua ya rata-rata ya? Ada juga domba Jawa kayak Dari mana Kang? dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah ya? Nah, dari tanduk sih biasa aja, cuma dari bobot badan dan postur biasanya lebih tinggi juga. Kang, ini kalau untuk ampas tahu sendiri berapa sih Kang kira-kira Kang porsinya untuk satu ekor domba Kang? Kalau di sini kurang lebih untuk domba-dombanya itu proporsinya 3 kilo. 3 kiloan ya Kang per hari Per ya? hari. Per hari 3 kilo ya. Berarti kalau dihitung secara nominal per ekor bisa cuman 1.000 ya Kang? Iya, 1.000 rupiah ya? Kurang lebih 1.000 rupiah. 1.000 rupiah, hanya mengeluarkan 1.000 rupiah. Dengan hasil domba seperti ini hasilnya. Nih, baru makan siang deh. Kang, kalau dari ini Kang, penyakit nih. Penyakit itu kan rentan nih biasanya nih, domba-domba yang kecil. Ya. Nah, itu treatmentnya gimana sih Kang dari domba mulai masuk ke kandang sampai nanti lepas itu treatmentnya gimana Kang yang teraturnya? Kalau kita di sini yang sudah diterapkan, jadi domba baru datang itu 3 sampai 7 hari itu hanya diberi rumput aja. Otomatis kan dari tempat lain itu pindah ke kandang kita di sini butuh adaptasi juga. Makanya kita hanya kasih rumput aja karena kan naturalnya mereka makan hijauan lah. Selama 3 sampai 7 hari terus langsung dikasih obat cacing via oral. Kalau kita di sini pakai kalbazen. Kalbazen via oral. Jadi satu kambing setelah seminggu kurang lebih ya. Di sini beradaptasi langsung dikasih oral obat cacing itu. Nah, setelah itu ada treatment lain. Kalau sudah dikasih obat cacing di sini kasih obat cacingnya itu pada malam hari. Tujuannya apa Kang? Tujuannya untuk karena
ajarannya di sini ya. Kepercayaannya kalau orang mau minum obat itu setelah menjelang istirahat otomatis tidak banyak bergerak dan obat-obat yang di dalam tubuhnya itu langsung terserap. Tuh guys, jadi salah satu trik di Tawakal Farm itu pemberian obat cacing itu diberikan di malam hari sebelum domba-domba ini tidur ya Kang ya, istirahat ya Kang ya. Betul. Jadi tujuannya tadi supaya semua obat itu terserap di dalam tubuh dombanya. Nah, terus selain itu apa lagi Kang? Kalau setelah dikasih obat cacing, biasanya kalau mataharinya bagus, panas gitu, langsung dimandiin, karena otomatis seger, obat cacingnya udah terserap dengan baik. Nah, nafsu makan kan tinggi. Nah, kita perlahan dikenalkan dengan ampas tahu. Gitu. Setelah kena ampas tahu, pakan udah doyan semua, baru proses pencukuran. Proses pencukuran semua, setelah selesai dimandiin kembali sampai bersih tuh dengan sabun. Kalau yang sebelumnya itu dimandiin cuma air aja. Nah, setelah diproses pencukuran otomatis kan misalkan ada kutu ataupun apa yang nempel rontok semua lagi. Kalau udah dimandiin dengan sabun dan dia segar, nah nafsu makan tinggi, tinggal ngasih makan aja. Ada pemberian vitamin tambahan kayak vitamin B atau vitamin tambahan sih nggak ada malah. Oh nggak ada ya? Ada. Berarti obat cacing aja. Obat cacing aja toh. Kalau vitamin tambahan biasanya untuk domba-domba yang bermasalah. Kang, kan untuk teman-teman peternak pemula nih, ya, kan mereka kan bingung biasanya kan, gimana sih cara dapetin bakalannya. Setelah itu bagaimana sih cara nanti penjualannya? Ada nggak sih sedikit saran nih dari Kang Farhan nih untuk teman-teman semua yang ada di Indonesia? Ya, kalau misalkan dari proses cari bakalan, kita mesti tahu dulu bakalannya itu dari mana, bibitnya kayak gimana. Terahnya harus jelas ya Kang ya? Betul. Gampangnya sih kita bisa lihat dari postur tubuh. Biasanya kalau postur tubuh yang pendek itu di bawah 60 cm, di bawah 70 sampai 60 cm. Nah, itu udah bisa dikategorikan domba yang pendek. Dari kaki kelihatan panjang, perut rata, terus punggung rata, badan tegap, dan muka biasanya besar. Cenderung muka besar untuk domba-domba yang nantinya bakal besar. Jadi di sini sih intinya bukan cari domba yang besar tadinya beli bakalan itu, domba yang bahan besar. Betul. Kalau kita cari domba yang besar otomatis lebih cepat dapatnya. Tapi untuk cari domba yang bahan besar itu yang agak sulit. Soalnya kalau cari bahan itu selain harganya murah ya Kang ya. Betul. Nanti kan bisa prospek penggemukan. Nah, itu dia. Nah, di situ poin untuk mendapatkan keuntungan lebih gitu ya. Jadi jangan sampai ketipu juga Kang ya. Maksudnya dapetin bakalan asal-asalan. Nanti malah ada penyesalan di akhir gitu. Ya, dalam proses penggemukannya. Untuk pemula rata-rata kan sekarang pengennya instan ya. Pengen via WhatsApp ataupun via Facebook, Instagram. Jadi pesan by online gitu. Tapi menurut saya mendingan turun langsung tuh guys, biar lebih tahu. Jadi tujuan bersilaturahmi itu salah satunya ya ini, kita bisa tahu nih seperti apa sih keadaan pasar, melihat kondisi kambing atau dombanya langsung gitu. Jadi kita terjun langsung itu tujuannya itu sebenarnya gitu ya Kang ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk selalu bersilaturahmi gitu kan. Terus ada saran lagi Kang untuk teman-teman semua? Untuk pemula, ya, untuk bukan pemula sih, untuk baru yang mulai belajar peternak domba, yang pertama jangan takut rugi. Karena kita memelihara makhluk hidup pasti ada matinya. Tingkat mortalitas itu udah pasti ada. Tapi ya di situ mental kita yang diujikan. Jangan sampai baru mati satu kita udah down gitu, karena ya namanya makhluk hidup ada aja umurnya. Tapi kan kita tetap mesti berusaha, kita jadi harus tahu gejala-gejala ataupun penyakit-penyakit yang timbul dari hewan ataupun domba tersebut gitu. Jadi kita harus cepat tanggap lah intinya gitu. Mungkin cukup itu aja Kang ya? Cukup ya? Cukup. Oke, guys, cukup sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas jamuannya Mas Farhan gitu. Semoga
kedepannya saya bisa masih bersilaturahmi kembali ke sini. Gitu aja ya. Semoga video kami berdua dapat memberikan manfaat buat teman-teman peternak semua yang ada di Indonesia. Salam peternakan Indonesia.